Halo, perkenalkan, saya Marta Betjeda Febriana dari Teknik Informatika 1B, Politeknik Sawanggalih Aji, Kutoarjo. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Tri Suryadin, MKom. Dengan judul Pengaruh Sistem Interkoneksi atau Struktur Bus terhadap Kecepatan Komputasi. Pengertian dari bus sendiri adalah sebuah saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antar dua atau lebih komponen-komponen komputer. Komponen komputer yang dihubungkan oleh bus sistem antara lain CPU, memori, perangkat input atau output. Fungsi dalam transfer data antar komponen komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Struktur bus sistem. Data bus atau saluran data memiliki fungsi untuk mentransfer data antar mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Address bus atau saluran alamat, saluran yang berfungsi untuk menunjukkan berasal dari sumber dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Fungsi address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alat. Contoh, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Control bus atau saluran pengendali memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port dan memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Write atau menulis, read atau membaca, bit enable atau mengaktifkan byte, transfer acknowledgement atau persetujuan, bus request atau permintaan bus, interrupt request atau permintaan interupsi, clock signals atau sinyal jam, reset atau mengatur ulang. Struktur interkoneksi, kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, CPU, memori, input atau output. Apabila digambarkan, seperti ini ya. Jenis data. Mikroprosesor atau CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. Memori. Memori umumnya terdiri atas N-word memory dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, 2, sampai dengan N1. Modul input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi, pembacaan, dan penulisan. Sistem interkoneksi direalisasikan dengan bus dengan karakteristik sebagai berikut. Merupakan saluran bersama atau share yang menghubungkan dua atau lebih modul penyusun sistem komputer. Bersifat broadcast, satu modulnya sedang menjadi sumber data, dapat memberikan data tersebut ke seluruh modul lainnya. Harus dipastikan, pada saat hanya ada satu modul yang menjadi sumber data, meletakkan data pada share bus tersebut. Umumnya, terdiri dari 50-100 jalur, yaitu
Address information atau address bus menentukan asal atau tujuan transfer data. Ukurannya menentukan kapasitas data pada sistem. Data information atau data bus ukurannya menentukan unjuk kerja secara umum, control information. Kendali untuk address dan data bus lain-lain seperti power ground, clock. Karakteristik pertukaran data. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input-output. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, jenis bus. Ada satu metode dedicated, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua, metode time multiplex, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua, metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas tersentralisasi, menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi, setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga, timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan atas. Synchronous, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Asynchronous, terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat, lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima, jenis transfer data. Operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Kesimpulan, bus penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelemahan harga dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat beraktivitas. God bless you.